Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Menteri Kesehatan khawatir tingginya kasus corona di tanah It has the air highest berlangsung COVID-19 hingga akhir mortality Juli. rate in Asia, hovering at around 8 to 9%. Di Jakarta Utara, polisi menghentikan kasus tenaga Indonesia kesehatan also has yang the memberikan most number of suntikan coronavirus vaksinasi deaths in kosong the setelah region. korban dan pelaku sepakat berdamai. Jika dilihat kembali dari rentang kalender sejak pemerintah mengumumkan pasien pertama COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020, artinya sudah lebih 1 tahun negeri kita bergulat dengan pandemi COVID-19. Sejak saat itu pula, kasus harian terus meningkat. Data harian memang fluktuatif, kadang turun tapi lebih cenderung untuk naik. Banyak sektor yang sudah terdampak seperti sektor ekonomi dan pariwisata. Juga banyak tenaga kesehatan yang terinfeksi virus corona dan bahkan meninggal karena virus corona. Pahlawan pandemi kita saat ini para tenaga kesehatan. Mereka bekerja baik siang maupun malam walau lelah terasa. Tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus membantu masyarakat yang sakit. Meskipun pada akhirnya satu persatu mereka gugur ketika bertugas. Pemerintah untuk tetap duduk dan berdiam. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, seperti PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, hingga PPKM level 4. Tapi, apakah kebijakan mampu mengatasi pandemi? Apakah mampu memperbaiki ekonomi? Sebenarnya, apa yang salah pada negeri ini? Mari bersama kita cari dengan teliti untuk diperbaiki. Meski segelintir orang mengambil kesempatan menggelapkan dana bantuan yang harusnya untuk mereka yang membutuhkan. Banyak rakyat yang terdampak, banyak usaha yang bangkrut, banyak karyawan yang dirumahkan. Ini memaksa kita untuk merubah kebiasaan, memutar haluan dan pikiran. Akhirnya pun, kita yang harus memilih antara menentang atau menaati. Pandemi COVID-19 tidak hanya menghambat sektor kesehatan dan ekonomi, tetapi juga sektor pertanian. Salah satu sektor yang harusnya juga diselamatkan karena petani bukan hanya sebagai garda depan tetapi merupakan profesi tunggal ketahanan pangan. Para petani menjerit dikarenakan hasil panen yang melimpah tidak dibarengi dengan permintaan pasar. Penjualan hasil panen juga bertambah sulit karena adanya penyekatan antar daerah dan negara. Dengan minimnya kegiatan masyarakat di luar rumah menyebabkan sulit mendapatkan pelanggan, sehingga petani terpaksa menjual panen kepada tengkulak dengan harga yang lebih murah. Karena petani tidak ingin lebih merugi, karena apabila hasil panen dibiarkan lebih lama, maka produk tersebut akan busuk dan menjadi tidak bernilai harganya. Pendapatan pedagang pasar tradisional kian menurun akibat wabah COVID-19 yang sudah terjadi di dunia. Bentrokan antara warga dan aparat pun tidak terelakkan. Dengan berbagai aturan yang sudah ditetapkan, apakah yang akan terjadi jika saat ini belum bisa dikendalikan? Akankah kita dapat melalui bersama? Wahai negeriku, sembuhlah agar kita dapat menjalankan aktivitas secara normal. Tetap semangat, jaga kesehatan demi menjaga kesatuan kita bersama.